Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Jepang dikabarkan akan keluar dari AFC dan membentuk konfederasi tandingan atau konfederasi baru. Apakah Indonesia dan Malaysia akan join? Menarik guys ya mendengar atau melihat berita ini yang sedang ramai di media sosial. Ya, ini terjadi sebenarnya bukan serta-merta ya, bukan sekarang aja gitu. Ini adalah hasil dari beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terang benderang ditunjukkan oleh AFC yang sangat-sangat terlihat jelas dipertontonkan oleh AFC, di mana keberpihakan mereka kepada negara Arab atau Timur Tengah, dalam hal ini Qatar atau Arab Saudi ya, itu sudah tidak bisa ditolong lagi, udah tidak tertolong lagi gitu guys. Mereka sudah sangat berpihak ke sana, antara mungkin ada faktor uang kah apa gimana, kita nggak tahu guys ya. Yang pasti Jepang dikabarkan sudah muak juga ya. Jepang juga adalah salah satu negara yang beberapa kali mengalami kerugian oleh AFC ini. Mulai dari Vissel Kobe di 2 tahun kemarin sangat dirugikan di AFC Champions League Elite, di mana ketika Shandong Taisan mengundurkan diri, Vissel Kobe itu akhirnya jatuh ke peringkat kelima, dan anehnya pertandingan yang harusnya di forfeit, yang harusnya di cancel, dibatalkan, tapi sanksi akibat kerusuhannya masih berlaku gitu, masih dibayar oleh Vissel Kobe. Itu kejanggalan-kejanggalan dari AFC. Lalu kejanggalan lain tentu kita tahu sendiri lah, Indonesia terutama lah, kita lihat yang baru-baru kemarin ya, pemilihan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia, ini juga sangat janggal sekali. Yang awalnya tadi pemilihan ini adalah berdasarkan ranking gitu kan, yang tertinggi yang dapat jatah tuan rumah, tapi ketika Arab Saudi disalib oleh Irak, kok nggak ada perubahan, tetap aja dilaksanakan di Arab Saudi gitu. Jadi ini ketidakprofesionalan dan ketidakkonsistenan AFC ini juga dipertanyakan ya. Jadi tidak menjunjung tinggi semangat sportivitas, semangat fair play-nya nggak ada gitu. Bahkan kalau kita melihat pada konfederasi negara lain, konfederasi benua lain, misalnya di Afrika lah ya, itu mereka dilaksanakan di tempat netral loh. Cuman di kita aja, di AFC aja yang ada seperti ini. Bahkan Carlos Queiroz ya, pelatih dari Oman juga, dan Graham Arnold juga memprotes kebijakan ini, di mana mereka bilang sangat aneh sekali ini kebijakan kayak gini gitu, di mana pesertanya menjadi tuan rumahnya, kan aneh banget gitu. Terus kemarin juga pemilihan wasit juga ya, yang sama-sama satu konfederasi dengan negara Arab ya, Kuwait, walaupun sebenarnya wasitnya bagus ya, wasitnya bagus, tapi kecenderungan itu ada ke situ gitu, kecurangan itu ada. Harusnya kan jangan satu konfederasi gitu kan, kalau satu negara ini bertanding udah mah dapat tuan rumahnya di situ, lu dapat wasitnya juga satu konfederasi dari lo, itu sebenarnya ada bau-baunya, ada lah gitu. Walaupun nantinya gimana wasitnya juga gitu kan, kalau wasitnya jujur ya bagus gitu kan. Pokoknya udah kelihatan banget lah uang yang bermain lah gitu kan. Qatar dan Arab ini kan yang paling kaya di sana gitu. Terus belum lagi pembatasan supporter juga ya kemarin itu. Supporter Indonesia itu kemarin mau masuk aja bersulit guys. Game udah main, udah nggak tahu berapa menit ya, udah ini baru akhirnya dijebol aja gitu, dilawan aja. Untungnya kan supporter Indonesia banyak kan itu. Itu juga dipersulit ya, dibatasi gitu. Udah gimana sih? Udah dapat tempat sendiri di situ, terus supporter juga dibatasi gitu. Jadi nggak ada keuntungan sama sekali bagi negara lain gitu. Di mana keadilannya gitu? Ya, itu suatu hal yang nggak profesional banget menurut kita. Dan yang terbaru kemarin pemilihan pemain terbaik Asia, di mana sih ada Arif Aiman, Salim Aldosari, dan juga Akmal Afif ya. Ya, Akmal Afif dari Qatar ya, Qatar, Arab Saudi dan Malaysia ini. Anehnya di situ nggak ada pemain dari Asia Timur gitu. Dimana kita tahu sendiri yang menguasai Asia ini kan sekarang Asia Timur itu, Jepang dan juga Korea Selatan. Itu nggak ada sama sekali guys. Tanpa mendiskreditkan Arif Aiman ya, dengan segala pencapaiannya, dengan memang dia juga bagus gitu. Tapi kenapa ada dua nama ini ada gitu, Qatar dan Arab Saudi gitu. Ini ada apa gitu guys. Sedangkan ada yang lebih pantas gitu, orang Jepang dan orang Korea yang bagus-bagus ini gitu, kemana gitu. Terus kejanggalan lain AFC juga penyelenggaraan AFC Champions League Elite ya. Itu juga kan dimana ketika masuk ke babak perempat final atau ya perempat final ya, 8 besar, semua game dilakukan di satu tempat ya, terpusat ya.
dilakukan atau dilaksanakan di Asia Barat ya. Tahun kemarin di Jeddah, Arab Saudi. Kacau banget ini AFC nih. Pantas lah disebut mafia lah gitu. Jadi memang keputusan atau ide atau gagasan dari JFA ini menurut aku beralasan ya. Mereka sudah terlalu muak mungkin dengan konfederasi AFC ini. Kan keinginan Jepang ini disambut baik ya oleh berbagai negara. Ada Korea Selatan juga yang sepertinya setuju. Ada Cina juga, Australia juga seperti bakal ikut. Indonesia apalagi sangat setuju Indonesia. Saya nggak tahu dengan negara-negara lain, tapi sepertinya sih semua juga akan ikut ya kalau memang jadi ini Jepang sebagai pionir gitu, sebagai pencetus gagasan ini, kita buat konfederasi baru, saya rasa akan sangat mudah ya. Cuma nanti larinya ke jatah Piala Dunia nih. Jatah Piala Dunia dan jatah Piala Asia mungkin nanti akan disusun lagi. Misalkan Piala Dunia kan sekarang jatahnya itu 8,5 ya. Mungkin bisa jadi jatahnya menjadi 5 ke Asia Barat, 3,5 ke Asia Timur kita gitu. Atau mungkin 4-4 gitu kan. Itu lebih baik menurut aku karena sebenarnya di benua lain pun, di benua Amerika pun, itu di benua Amerika ada 51 negara, tapi dia ada 2 konfederasi gitu. CONCACAF yang meliputi Amerika Utara dan Amerika Tengah, dan ada CONMEBOL ya, Amerika Selatan seperti Brazil dan juga Argentina. Itu mereka pun dibagi 2 gitu. CONMEBOL 10 negara, CONCACAF 41 negara. Itu juga menurut aku akan sangat berpengaruh sekali terhadap jarak tempuh ya. Karena kita tahu Jepang misalkan nih ke negara Arab itu berapa jam guys, ujung ke ujung gitu. Nah, kalau ketika dibagi itu kan jadi agak mudah gitu kan. Jepang paling ke Australia gitu kan. Ke bawah naik turun aja gitu, nggak harus ke barat sana gitu, jauh juga. Itu akan mempermudah lah kalau ketika ada pertandingan antar negara ini gitu. Nah ini juga kan akan membuat AFC nggak tahu ya senang apa gimana ya. Ya saya rasa sih AFC akan senang-senang aja sih, karena mereka mungkin nanti akan 100 tahun ke depan mau yang jadi tuan rumahnya Arab Saudi atau Qatar, bodo amat, kita udah nggak ikut campur gitu. Mereka dengan permainan guling-guling FC-nya terserah. Itu ciri khas mereka. Banyak nggak suka lah kita dengan gaya bermainnya tim-tim Arab sana gitu. Dan kita lebih condong ke Jepang dan Korea Selatan. Mereka lebih fair menurut aku dalam bermain. Dan kalau misalkan nanti diurus nih mereka sebagai negara pencetusnya, saya rasa kepengurusan negara-negara seperti Jepang, Korea itu menurut aku lebih adil deh menurut aku ya guys ya. Kalau kita lihat gitu, nggak bakal separah ini gitu, nggak akan separah AFC ini gitu guys. Tapi ini semua sih kayaknya masih wacana guys ya, karena belum ada pernyataan resmi juga dari Federasi Sepak Bola Jepang ini. Tapi mungkin ada pertimbangan lainnya adalah ketimpangan ya prestasi guys. Maksud aku ketika nanti mungkin akan dipisah, saya rasa Jepang juga harus matang-matang juga ya ini memikirkan hal ini, karena ketika nanti mungkin terjadi, mungkin saingan Jepang tuh hanya Korea Selatan, hanya Australia, Tiongkok, so-so lah ya mungkin ya. Kita masih bisa mengalahkan mereka juga. Australia mungkin kita bisa mendekati lah. Mungkin kerugiannya itu aja sih. Kerugiannya itu aja, ada ketimpangan kualitas sepak bola gitu. Tapi itu justru menjadi kesempatan untuk negara-negara kecil seperti Asia Tenggara ini mendapatkan lawan-lawan berat seperti ini. Jadi kita terupgrade gitu guys. Jadi kita termotivasi gitu kan. Jadi kemungkinannya bisa jadi terlalu timpang, tapi di sisi lain kita akan mendapatkan pertandingan-pertandingan berkualitas gitu. Kita akan ikut dampak positifnya juga gitu guys. Dan oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.